今天的题节目ya, selamat datang di program menjawab hari ini. 大家都过得怎么样? Apa kabar teman-teman semua? Sambil teman-teman merespon saya di kolom chat, saya share dulu ya layar seperti biasa. Oke, 出现了是吧? Sudah muncul ya. Baik, kita lihat dulu teman-teman sudah chat apa ya di kolom chat. Oh, 看一下，coba saya lihat ya. 大家今天下午可能有的在公司，有的在家里，对吧? Teman-teman sore ini mungkin ada yang di kantor, mungkin juga ada sebagian kita yang ada di rumah gitu ya. 有的 itu adalah sebagian ya, 有的在公司，有的在家. Ada yang di kantor, ada juga yang di rumah gitu. Oke, hari ini sudah hadir ada Ibu Lina. 老师下午好，下午好 Ibu Lina. Terus ada Pak Andreas. 晚上好，老师，你今天过得怎么样？谢谢您，Pak. 我今天过得很好，我希望你和你的家人也都很好，谢谢您的祝福. Terima kasih buat doanya, Pak Andreas. Terus Pak Andreas juga membahas tentang kondisi dia ya. Nah, ini saya bacakan dulu kalimatnya. 今天我很好，没有什么特别的. Hari ini kabarnya Pandras baik. Nothing special ya, tidak ada yang spesial. 没有什么特别的. Ini kalimatnya udah bagus, udah benar. 我只是待在家里, stay di rumah ya. Oke, jadi dia nggak kemana-mana, Pandras nggak kemana-mana. 因为悉尼仍然是炎热的夏天, karena kota Sydney 仍然 itu masih ya, masih adalah musim panas yang sangat panas sekali ya. 炎热 itu udah panas terik gitu ya. Karena Sydney lagi musim panas ya. Oke. 无论如何，walau bagaimanapun，我们的农历新年还有2周就到了。会不会有什么特别的课讲农历新年的故事？例如农历新年蛋糕的故事，也就是年糕。哦，您是说有关春节的特别节目是吧？Ya, jadi Pak Andreas bilang bahwa kita sekitar 2 minggu lagi akan apa namanya tahun baru Imlek ya. Terus apakah akan ada special class ya yang bercerita tentang cerita-cerita seputar Imlek? Boleh Pak, nanti kita adain ya. Nanti saya bahas sama Pancang. Kita biasanya adain di hari Jumat ya. 谢谢您的提醒 ya, benar ya, remindernya bagus sekali Pak. Nanti kita akan bikin special class bahas tentang Imlek dan juga kosakatanya di kelas hari Jumat ya. 我看一下，应该可以在ya, minggu depan boleh ya, tanggal 24 hari Jumat ya. 好，谢谢您 Pak Andreas. Eh, sudah bantu ingatkan juga ya, benar ya, kita boleh adain special class. Oke, 再来是berikutnya yang sudah hadir hari ini ada Ibu Feni, terus ada Ibu Lina juga. Hmm, oke, ini kalimat kali ya, saya bacain dulu ya. 弟弟, ini 弟弟长得很帅，很多人喜欢他. Oke. 妈妈做衣服给我们穿，爸爸的朋友，朋友nya pakai P. Jadi bahasa Mandarin Pinyin gitu ya. Kalau teman-teman masih ragu-ragu nih, terutama yang mungkin baru kenal Pinyin, peng kan bacanya ada angin gitu ya. Tapi nggak mungkin bahasa Mandarin itu ada PH. Nggak ada. Nggak ada Pinyin yang ada PH pasti ya. Begitu juga papa itu pakai B. Papa, 爸爸的朋友送给爸爸一个蛋糕. Oke, ini contoh kalimat ya, Bu ya. Ibu mau saya koreksi maksudnya koreksinya sih lebih ke spellingnya. Uh, 爸爸的朋友.
Jadi yang benar adalah PENG terus papa pakai B ya. Sung ke papa. Yang lainnya sih benar. Sung ke papa. Ini pakai B. 一个蛋糕 itu juga sudah benar ya. 蛋糕 gitu. Yang kalimat dua di atas, 弟弟长得很帅，很多人喜欢他。妈妈做衣服给我们穿, itu juga udah benar secara spelling pinyin dan juga format kalimat ya. Oke, kabarnya baik ya Bu ya. Wow, 很好. 再来是 berikutnya kita lihat ada dari Bu Yati ya. Bu Yati, 您好老师，您好 Ibu. Ada Ibu Katarina juga yang sudah hadir. 下午好，老师班长，我还好。Oke, masih baik kabarnya ya. 希望老师班长也很好，谢谢. Ada Ibu Yanti juga. 蔡老师好，您好，Ibu. Ada Ibu Deborah. 下午好，老师，老师好吗？谢谢，我也很好，saya juga sangat baik. 好的，大家今天下午有问题吗？哦，对了，刚才班长给我烧了短信说，等一下，tadi班长ada WA ya, ada titipan pertanyaan. Oke, ini ya tulisan Mandarin. Jadi mungkin dari teman-teman kelas ada yang WA panjang. Tulisan Mandarinnya adalah ini. Tian Ji. Ini gini. Tian sama Ji. Ji ya. Dia tanya ini pininnya gimana? Pinin spellingannya adalah PINYIN. Ya, pinin karena yang ditulis pinin ininya masih kurang tepat ya. Jadi teman-teman yang mungkin baru mengenal pinyin, sekali lagi yang hadir, hari ini hadir, nggak apa-apa. Saya cuma mau kasih patokan, memang bacanya PH, tapi kita tulisnya P. Terus kalau misalnya eh, bacanya P, tulisnya B. Itu kalau nanti udah fasih. Tapi yang pasti ketika teman-teman tergoda nih ya, saya suka bilang tergoda itu maksudnya, aduh, kan bacanya pengyo, ada H nih. Nah, ketika tergoda untuk tulis PH, teman-teman ingat kata-kata saya bahwa di dalam pinyin tidak akan ada PH, terus selain ini, yang ada H-nya itu cuma ada ZH, CH, SH, R. Itu doang ya. Nah, ini yang tadi ditanyakan, dua huruf ini bacanya apa? Bacanya tianji. Terus tian itu adalah langit, ji itu adalah pinggir, tepi. Ji ini adalah tepi. Jadi dua huruf ini artinya tepi langit. Ya, oke. Beliau cuma tanya arti sama pininnya seperti apa. Oke, ada pertanyaan yang lain selain ini dari Pancang ya. Semoga yang tadi tanya sudah terjawab ya. Oke. Silakan di screenshot dulu. 好了吗？Sudah? Ya, Tianji, tepi langit. Ini kemungkinan judul, mungkin judul lagu, judul film bisa. Ya, jarang banget kosakata sehari-hari kita pakai. Ya, jarang banget ya. Oh, judul lagu. Oke ya, Ibu Feni kasih tahu saya. Iya, kemungkinan karena sehari-hari gitu kita jarang pakai gitu ya. Tianji enggak bahas topiknya ke situ ya kalau sehari-hari. Nah, tapi kalau misalnya kayak film, bisa jadi dia jadi judul film karena eh, tepi langit itu maksudnya kayak horizon. Ya, jadi dia kayak istilah khusus lah ya. Ya, horizon horizon ya, tepi langit. Jadi lagunya jujur saya belum pernah tahu ya. Terus nanti mungkin dari isi lagu ya bisa lebih mencerminkan oh maksud yang dimaksud tuh apa gitu. Kadang-kadang kan makna kiasan juga ya. Oke, terus berikutnya dari Pandres. Lalu kalau ambulans bahasa Mandarin, oh ambulans biasanya kita bilang 救护车, 急救车, 急救车 juga boleh. 急救 itu darurat ya. Oke, ini saya next ya. Harusnya sudah. Jadi apa ambulans ya. Ambulans kita bilang 救护车. Yang sering eh, apa namanya sering dipakai itu 救. 救.
Oke, ini jelas nggak? Sebentar, saya tulis ulang ya. Jadi dia begini, terus ada titik ya teman-teman ya. Habis itu baru sampingnya begitu. 救护车, oke. Nah ini 救护车, 护就是保护, melindungi. 救 itu menolong, 护 ini melindungi. Nah, nanti saya tulis yang punya Pak Andreas ya. Che udah tahu mobil. Jadi ini adalah ambulans. 救护车. Nah, kalau yang ditanya Pak Andreas, boleh nggak 急救车? Boleh. Ji yang mana? Ji adalah yang darurat ya, 急救. Kayak kita bilang UGD, nah itu namanya 急救室. Ji, boleh. Tapi yang sering dipakai yang atas ya Pak. Yang saya kotakin ya. 急救车. Sebenarnya mirip ya. Menolong, che mobil. Ji ini adalah urgent. Ji teman-teman masih ingat? Ni有急事吗? Oh, ji itu artinya urgent. Eh, ini juga boleh ambulans. Tapi secara resminya yang ini ya. Nah, kalau perawat, perawat itu sebenarnya, sorry. Perawat itu adalah 护士. Dari ini. Sorry, saya ganti warna ya, biar lebih. Hu. Ya, jadi kalau suster di rumah sakit atau perawat, kita bilang 护士. Perawat. Ini yang resminya juga, Pak. Ya, 不是急救人. Kalau 急救人 justru saya nggak pernah dengar. 急救车 还好, masih oke. 急救人 nggak ada. Ya, jadi perawat itu adalah 护士. Kalau dokter sudah tahu ya, 医生 gitu, Pak. Oke, semoga kejawab ya. Jadi yang resminya eh, yang saya centang ya. Nah, kalau Bapak misalnya eh, apa pernah dengar 急救车 masih oke, masih oke. Tapi perawat itu cuma satu, 护士. Tidak pernah saya dengar 急救人, 没有 ya, 护士, perawat atau suster. Oke, eh, cukup jelas? 就 kebetulan ada huruf 就. Jadi teman-teman yang mulai belajar Hanzi ya. Ini huruf kayak gini, yang bentuknya begini kan kita bacanya ada 4 cio, yang artinya menolong. Misalnya contoh kalau teman-teman nonton film, suka bilang, 救救我, 救救他, bener ya, 就是这个 cio, nah, ada 4. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya belajar Hanzi lagi, tapi ketemu hurufnya begini, kok mirip-mirip ya, kayak pernah lihat gitu. Nah, huruf ini, apa namanya, bacanya cio, Qiu. Jadi Qiu itu adalah lengkapnya. Sorry, ini tempatnya sempit ya. Saya tulis di sini. Yao Qiu. Nah, Yao Qiu itu adalah permintaan. Saya kotakin ya. Jadi mirip-mirip, tapi apa namanya? Artinya juga beda ya. Yao Qiu itu adalah permintaan. 我有一个要求, permintaan. Misalnya kalau misalnya orang bilang, aduh mohon sama kamu nih. Pernah dengar nggak di dalam film, aduh saya mohon-mohon gitu ya minta, maksudnya minta tolong tapi dalam arti memohon, maka saya ke belakang ya, ternyata tempatnya nggak cukup. Nah tadi kan yao qiu itu permintaan, tapi kalau kata kerjanya adalah qiu, qiu qiu ni lah. Nah qiu ya. Nah, jadi maksud saya kalau nanti teman-teman ketemu, kok kayaknya mirip ya? Iya mirip, tapi nggak sama ya. Ini bacanya qiu, qiu qiu ni lah. Artinya minta tolong kamu ya, mohon, mohon dengan, jadi benar-benar minta tolongnya itu dalam konteks mohon ya. Hmm, oh di Taiwan namanya 护理士, ya oke, 护理士 masih oke, tapi 没有急救人, saya nggak pernah dengar ya yang tadi tanya Pak Andreas. 护理士 boleh, 护nya tetap 护士 的护, li-nya adalah kita bilang manage, ini adalah li, 管理, memanage, mengatur ya, habis itu shi, jadi tambahin satu manage, maksudnya si perawatnya kan pasti akan aturin kita buat kapan
minum obat, kapan ganti obat infus segala macam ya. Jadi namanya hu li shi boleh. Kalau biasa kita bilang hu shi sama ya, perawat. Di Taiwan ya Bu Yati ya. Mm. Taiwan memang ada beberapa kosakata berbeda, tapi nggak jauh banget kok, tenang aja ya. Jadi maksudnya tenang aja, tidak usah bingung. Saya masih belajar yang mana. Sebenarnya nggak jauh jauh sampai jauh banget, enggak sih ya. Jadi masih mirip-mirip. Kita begitu kenal hushi, terus hulishi, kita secara nalar juga, oh iya ya, sama sih harusnya mirip gitu ya. Oke, eh oh diperhalus ya, jadi hulishi. Karena li-nya itu adalah manajemen, manage, mengatur. Kayak ya ya mungkin husu kurang gitu ya. Oke, persepsi ya. Oke, manage ya, jadi memanage, mengatur, itu namanya li, one li, manajemen gitu. Oke, ya jadi teman-teman belajar Hanzi tuh kalau menurut saya ya dengan oh ini mirip ya kayak tadi ya tapi bacanya beda. Nah itu sebenarnya gampang juga kan, tadi itu pakai J, Jo. Sekarang ini pakai Q. Q itu kan berarti cici. Bacanya ada angin kan. Qiu, tapi nada dua ya. Qiu. Dan oh mirip-mirip. Satu menyelamatkan, satu lagi itu minta tolong, mohon ya. Mohon untuk minta tolong. Nah, kalau misalnya belajarnya khusus Hanzi, teman-teman tuh perlu perhatian kayak gini. Supaya, oh gampang nih, saya nggak ketukar-tukar gitu. Cowok cewek sama sih yang saya tahu ya Bu Yuli ya. Heeh, harusnya sama.护士. Paling nan护士, nu 护士gitu. Kalau misalnya kita benar-benar, misalnya kayaknya yang tadi datang tuh cewek, sekarang cowok. Misalnya contoh kita lagi bahas tentang apa suster cowok, suster cewek gitu ya. Perawat cowok, perawat cewek. Nah, tinggal tambahin depannya tadi 护士 ya. 女护士, 男护士 boleh. 女 itu perempuan, kalau nan berarti laki-laki ya. Misalnya teman-teman mau mintanya susternya harus semua perempuan, contoh ya. Nah, maka boleh bilang ya, keputus ya teman-teman ya. Tadi sampai mana ya kata-kata saya? Hmm, tadi teman-teman dengar sampai yang saya lagi jawab pertanyaan Pak Andreas ya. Oke, sebentar ya. Hmm. Perawat perempuan. Oh, oke, oke. Tadi udah sampai sini, terus, oh berarti yang saya jawab Pak Andreas berarti belum kedengaran sama teman-teman kali ya. Karena saya baru ngeh keluar gitu. Ya, Pak Andreas tanya, Cici Ren tuh emergency personal. Jujur banget, maksudnya nggak pernah dengar yang namanya istilah Cici Ren. Ya, nah cuman kalau misalnya Bapak terus bertanya, mungkin saya bantu cek Google. Mana tahu saya nggak tahu gitu ya. 急救人. Kalau 急救室 ada, 急救室. 没有急救人.急救人员 paling adanya. Tambahan 人员 gitu. Hmm, ini teman-teman ya. Tapi ini di Taiwan. Saya share ya, saya share sebentar. Bentar. Kan Bapak tanya ini loh.
Ini saya next ya. Jadi Bapak tanya, ada nggak istilah, eh, jijo, sorry. Jijo. Kalau jijo shi ada Pak, SHI. Shi ini ruangan, jadi kayak jijo shi. Ini adalah IGD atau UGD-nya kita. Unit gawat darurat. Jadi itu namanya jijo shi. Nah, terus kalau Bapak tanya, ada nggak jijo ren? Adanya jijo ren yuan, ada. Jijo ren yuan. Nih, tadi saya barusan cek website. Hmm, Jijo Renyuan di sini, Pak. Sebentar, saya share dulu ya. Hmm, di sini. Sorry, ini harus cek. Udah keluar. Nih, Jijo Renyuan 课程介绍. Jadi jadi Jijo Renyuan berarti tenaga penyelamat. Nah, ini kayak manual books-nya. Ya, ini tulisan tradisional Taiwan yang ini, yang saya yang saya pointer. Teman-teman kelihatan nggak? Ya, ini tulisannya tulisan tradisional, fontnya Taiwan gitu maksudnya ya. Jadi, 急救人员课程介绍，介绍 itu perkenalan, 课程 itu adalah prosedur, 人员 itu orang, 急救 darurat. Nah, terus di bawahnya ada CPR. Jijio, jadi apa pertolongan kepada orang yang serangan jantung, makanya disebut darurat. Itu teman-teman ya, Jijio. Nih, Jijio, tapi dia cuma dua huruf ini. Jarang banget ada Jijio Ren. Kalau mau ya Jijio Ren Yuan, tambahin Yuan. Artinya tim penyelamat. Penyelamatnya bisa dokter, bisa juga suster ya. Jadi ini istilah umum, bisa dokter, bisa eh, apa? Bisa suster, bisa dokter, gitu. Oke? Nah, jadi teman-teman bisa masukin. Makanya saya bilang saya belum pernah dengar istilah Cicio. Adanya Cicio Renyuan. Cicio Renyuan ada, gitu. Oke? Terjawab ya, Pak ya. Oke, ini saya stop share dulu. Balik lagi ke ini, nah, kita ya. Oke. Hmm, silakan kalau ada pertanyaan berikutnya sambil saya highlight dulu ya. Oke, sip. Ya, 不客气, Pak Andreas ya. Ha, jadi kalau misalnya 急救人员 itu dia umum, bisa suster, bisa dokter gitu ya. Tim penyelamat. Boleh. Jadi kalau misalnya contoh kayak teman-teman pernah lihat video nggak di bandara tiba-tiba ada yang pingsan, kan biasanya yang datang tuh satu kelompok terus apa pakaian seragam. Nah, itu mereka boleh disebut sebagai Jijio Renyuan, tim penyelamat yang darurat lah ya, yang memang kita bilang tim medis. Nah, setiap tempat-tempat umum kayak bandara, terus kayak misalnya lapangan pertandingan, biasanya disiapin tim-tim medis seperti itu. Supaya kalau ada kondisi darurat, bisa langsung, nggak perlu harus nunggu dokter datang atau bawa ke rumah sakit. Ya, itu namanya 急救人员. Tim penyelamat atau tim medis. Gitu, ya. Jadi perlu tambahin yuan ya personel. Tapi enggak, jangan cuma ren, harus ada ren yuan. Ren yuan itu petugas sebenarnya ya. Petugas pertolongan darurat. Ren yuan. Ya, oke. Hao. Ada lagi yang kurang jelas? Silakan boleh di screenshot. Kalau lemah, sudah? Walau sudah, 我们再看一下下一个问题. Kita coba lihat pertanyaan berikutnya. Oke, halo ya, Bu Yuli ya. Oke. Hmm,
Oke, Kaja, ayo, 什么问题吗? Teman-teman masih ada pertanyaan apa? Atau mungkin sudah coba bikin kalimat di rumah? Tadi Bu Lina benar ya, mau minta saya koreksi kalimatnya ya. Sudah benar semua Bu, untuk formatnya, untuk grammarnya, cuman tadi apa namanya, spellingan pininnya aja yang belum tepat, yang tadi saya sudah koreksi. Kemarin kalau nggak salah ingat, Ibu sempat ngetik panjang banget ya di hari Jumat. Terus saya minta Ibu untuk ketikin hari ini ya. Jadi hari ini memang khusus kita buat apa namanya, jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang di luar dari bahan materi. Oke, ada dari Bu Lina. 老师下午好，上星期我去雅加达看了我的2个女儿，诶，我对他们真的很想。Oh, maksudnya ibu kangen mereka ya. Kangen mereka kita tidak perlu pakai tue. Saya tahu maksudnya ibu mau bilang saya kangen terhadap mereka gitu ya. Tapi di bahasa Mandarin itu gini, pemakaian tue ini jadi gini loh. Contoh teman-teman bikin kalimat kalau ada kekeliruan tuh enak sebenarnya karena jadi belajar. Jadi mungkin kata-kata tue terhadap eh, kalau saya bilang mungkin nggak bisa langsung kayak bahasa Indonesia, saya kangen terhadap mereka. Jadi terhadapnya saya pakai. Enggak, teman-teman. Tue ini kalau di bahasa Mandarin ya, kalau bahasa Indonesia eh, saya balikin ke guru bahasa Indonesia. Tapi kalau ini bahasa Mandarin, si tue itu em, kita terhadap orang lain gitu ya, atau si subjek terhadap si objek gitu ya, itu ada sesuatu action. Kalau kangen itu rasa. Gitu maksudnya teman-teman. Ya, mungkin saya bisa bantunya dari sisi situ. Jadi, tui itu terhadap, jadi kita bilang ada melakukan sesuatu aksi, action. Contoh, 他对我说, ngomong kepada saya, ada pergerakan fisik. 他对我笑, ada pergerakan fisik. 笑 ini ketawa, ya. Kalau 说 berkata. Jadi saya berkata kepada dia, dia ketawa menghadapnya ke saya gitu ya. Jadi ketawa ke saya gitu. Artinya, 对我笑 berarti senang lah ketika ketemu saya dia ketawa gitu maksudnya. 再来是 teman-teman boleh pikirin beberapa contoh kata kerja lagi, boleh tanya saya. Nah, sekarang saya balik dulu ke kalimatnya Bu Lina. Jadi kalau ibu misal kangen, kangen itu perasaan. Jadi tidak perlu pakai 对, langsung aja 我很想他们 gitu ya. 我很想他们. Kalau yang di atas nih analisa penjelasan saya ke teman-teman. Tapi maksud saya, kalau misalnya teman-teman bilang, aduh, dosen teorinya kayaknya saya nggak kuat gitu ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi teman-teman, maksud saya gini loh, saya beberapa kali bilang kopas, kopas, kopas. Ini bentuk kopas. Jadi, 很想他们 itu dia bisa dikopas saja, nggak usah diubah-ubah. Bisa, 我很想爸爸, 老师很想儿子, 妈妈很想女儿. Jadi dia akan selalu begini. Ya, jadi siang ini adalah kangen dan dia juga bukan verb. Sorry. Teman-teman lihat gak? Ini verb, ini juga verb. Tapi kangen itu bukan verb. Kangen itu adalah kata kerja, kata sifat. Itu alasan kedua dia tidak cocok dipakai itu. Itu. Ya, sama kalau teman-teman nggak mau pusing, ya sudahlah, saya kopas saja formatnya. Gitu. Dia formatnya akan selalu ini. 他们很想爸爸，他们很想老师, tinggal ganti subjek sama objeknya gitu ya. Oke ya. Nah, ini kalimat kedua saya koreksi. Terus lanjut. 我的大女儿住在南雅加达，而她的妹妹住在雅加达北部. Oke, ini bagus ya. Jadi anak perempuan yang gedenya ibu tinggalnya di Jakarta Selatan. Dan
Yang sering teman-teman tanya, ini di sini gunainnya bagus banget karena kalimat frasenya panjang dan dia nggak pakai dan yang he ya. Ini udah bagus banget ya. 他的妹妹 adik perempuannya tinggalnya di Jakarta Utara. Jadi satu di selatan, satu di utara ya. Oke. Ini bagus Bu ya. Tinggal tadi satu kalimat itu aja. 他们都在会计十会计15. Ini saya belum nangkap. 会计 maksudnya accounting, tapi ini ada SHI juga. 工作，他们在哪儿工作呢？ Ini mungkin Ibu perlu kasih tahu saya artinya. Oh, 会计公司, ya, pantesan bingung. Jadi ini, 会计nya udah benar. 会计公司 perusahaan accounting. Ya, 会计公司工作. Nah, ini. Oke, terus 很高兴看了他们。现在我已经在梭罗市. Oke, yang terakhir saya perlu koreksi ya. Ini 会计公司 kantor accounting, akuntan. Oke. Terus yang kalimat terakhir saya koreksi lagi ya. 现在 kan Ibu kalimatnya gini. 现在我已经在梭罗市回来. Em, kalau misal mau pakai 回来gitu ya. Kalau sebenarnya nggak usah pakai 回来itu udah oke. 现在我已经在梭罗市. Berarti kalau saya baca dan teman-teman baca, apa namanya? Semuanya sudah paham bahwa ibu sudah pulang. Sebenarnya nggak perlu pakai pulang. Tapi kalau misal, 老师 saya tetap mau pakai 回来. Taruhnya di mana? Jangan taruh di belakang, Bu ya. 现在我已经 pulang ya, 回梭罗市, nggak pakai 在 lagi. Jadi kalau ada 在 ya sudah di. Berarti ya sudah pulang. Kita sudah maksudnya memahami jalan ceritanya. Ibu sekarang udah di Solo, udah. Tapi kalau misalnya ibu mau bilang, oh saya mau pakai 回, berarti 在nya nggak usah pakai. 现在我已经回梭罗市, kota Solo. 市 ini kota, Solo ini nama Solo ya, ditranslate dari kata Solo. Nya pulang, jadi nya harus ke depan Bu. Terus nya nggak usah pakai. Kalau nggak ya udah, lainnya dihilangkan langsung. 现在我已经在梭罗市 gitu. Ya, tapi kalimatnya udah bagus Bu. Ya, sedikit aja yang perlu saya koreksi. Jadi menurut saya ini udah bagus banget ya. Tinggal Ibu kembangin eh apa ya, ibaratnya dibiasakan akhirnya nanti jadi bisa ngomong. Itu salah satu basic bisa ngomong tuh karena bisa bikin kalimat sebenarnya. Rahasianya cuma itu, bukan lesnya lama, bukan. Push ya. Lesnya berapa lama pun, tapi kalau teman-teman nggak mulai bikin kalimat kayak Ibu Lina, susah teman-teman. Susah untuk bisa ngomong, percaya sama saya. Ya, jadi bagi teman-teman yang merasa kayaknya orangnya udah les puluhan tahun loh sih, tapi nggak bisa ngomong. Nah, silakan dicek apakah dia bisa bikin kalimat secara mandiri kayak yang di chat. Jadi saya suka bilang kan teman-teman gak usah yang panjang-panjang, yang pendek-pendek, yang simple-simple. Hari ini saya ngapain 3 kalimat cerita sama Loshi. Lama-lama kan jadi terbiasa gitu maksudnya ya. Enggak, Ibu Nani. Yang saya koreksi, 会计公司. 他们都在会计公司工作, kantor accounting. Ini, koreksinya yang ini. Ya, oke. Eh, IGD itu adalah eh, UGD sebenarnya ya, unit gawat darurat yang di rumah sakit, Bu. Ya, ini pertanyaan Bu Lina. Terus berikutnya ada Ibu Deborah. Lalu kalau tulisan Hanyu dari Li Cheng, yang artinya perjalanan kehidupan. Ah, maksudnya gimana, Bu? Perjalanan kehidupan. Oh, Li Cheng mungkin ya. Oke, ini udah ya. Berarti ini udah beda beda topik. Inikah maksudnya Li Cheng? maksudnya 人生就像一个旅程 gitu ya. 旅程 itu perjalanan apa? Kita bilang rute perjalanan gitu maksudnya Bu Deborah. Rute perjalanan. Oh ya, oke. Karena gini, kalau tulisan Hanyu dari saya pikir tulisan Hanyu dari Li Cheng. Oke, maksudnya tulisannya Li Cheng gimana ya? Oke. Li Cheng.
Kalau maksudnya tulisan tuh biasanya kita sebutnya hanzi gitu ya. Makanya saya pikir maksudnya di dalam Hanyu ada li cheng. Oke. Di ini rute perjalanan ya. 旅行的旅 terus Cheng ini adalah rute Cheng. Tapi apa namanya? Pininnya adalah L sama U 旅旅游的旅行的旅程 rute perjalanan. Lu bacanya mulutnya juga setengah bulat ya. Kalau teman-teman yang ngetik pakai LV itu baru muncul yang ini ya. Lu Cheng. Oke, ini pertanyaan dari Bu Deborah. Terus, oke Pak Pangki tadi ya yang 对 ya. 他对我说还对我笑. Betul. Kalau 对 di sini dipakainya seperti itu ya. Terus berikutnya dari Pak Andreas. Lalu ada satu pertanyaan lagi. Mana yang benar dari dua kalimat ini? 早日康复 和快点好起来. Oh, oke. Dua-duanya benar, Pak. Ya, sebentar. Ini sudah di screenshot. Saya mau next dulu. Nah, jadi 早日康复 gitu ya. Itu artinya semoga lekas sembuh kan? Mm-mm. 康复 sama sebenarnya, Pak. Bukan mana yang benar, tapi dua-duanya benar. Sama mungkin Bapak dengerin gini ya. 快点 快点. Oh, nggak pakai er ya, nggak apa-apa sama aja. 好起来. Ini bahasa apa sih? Bahasa pasar kalau kita bilang. Kalau ini bahasa formal gitu ya. Dua-duanya boleh? Boleh. 好起来. Kalau yang bawah, 快点 itu cepatan gitu ya. 快, 好起来. 好起来 itu sembuh. Tapi dia secara umum ya, 好起来. Bisa kayak orang down, terus kita bilang supaya cepat semangat lagi itu namanya 好起来. Bisa juga yang kayak tadi ya sakit jadi sembuh. 快点 itu cepatan. Yang bawah ini tidak salah Pak. Cuman dia adalah bahasa sehari-hari. Kayak kita bilang mungkin bahasa pasarnya orang. Kalau ini ibaratnya kita bilang bahasa formal banget. Yang dimana kelihatan banget tuh orang yang berpendidikan kayak gitu ya. Tapi ini bukan maksudnya nggak berpendidikan, bukan bahasa gaul sehari-hari kayak kita bilang non formal gitu. Tapi dua-duanya oke gitu ya. Oke, jadi dua-duanya benar Pak ya. Kalau pertanyaan Bapak mana yang benar, dua-duanya benar. Dua-duanya boleh dipakai. 快点好起来 atau 早日康复. 早日康复 itu lebih formal gitu aja ya bedanya. Oke, terus berikutnya tadi ada dari Budila. 老师 kalau 对来说 nggak ada 对来说对我来说 ada kurang 我 atau 对他对我们 ya ini ada yang kurang ini sudah selesai kalau sudah kita lihat pertanyaan dari Ibu Dila ya jadi tadi kan dia bilang 对来说 ini kurang sedikit jadi 对 misalnya 对我来说 teman-teman tahu arti 对我来说 artinya apa 对我来说 ya bagi saya menurut saya ini artinya jadi beda, bukan terhadap saya lagi, push ya. Ini satu frase. Makanya saya suka bilang kan teman-teman, teman-teman kadang-kadang kosakata itu dia begitu gabung sama yang lain jadi satu frase, teman-teman hafalin frase ya. Jangan dipisah-pisah. Tapi kalau memang dia tunggal, misalnya 对 ya terhadap. 对 juga bisa artinya benar ya dengan huruf yang sama ya. Oke, bagi saya atau menurut saya. 对我来说 menurut saya, terus kalimat berikutnya, 她很漂亮. Nah, menurut saya dia sangat cantik. Boleh nggak diartikan? Boleh, cuman ya itu, ibu kurang wo. Ya, silakan ditambahin ya. Kalimatnya sudah benar. Oke, silakan di screenshot dulu.
好了吗？oke, kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Kita lihat dulu, tadi udah. Ibu Lina Bukeci. Ya, tapi saya senang banget, Bu. Justru saya memotivasi teman-teman kasih saya kalimat kayak gini. Maksudnya kalau memang udah nggak ada pertanyaan gitu ya, mendingan teman-teman latihan bikin kalimat terus kirim di room. Kayak gini. Jadi kalau misalnya benar kan ya sudah berarti teman-teman tinggal apa ya semacam kebiasaan akhirnya hafal atau dapat koreksi. Jadi tahu oh ya kalimat saya ternyata ini belum tepat ya harusnya begini. Dapat ilmu baru juga kan. Itu bagus banget menurut saya. Ya. Oke. Em, berikutnya pertanyaan dari Yunita. Lalu kalau itinerary itu adalah 行程表 ya, 行程表. Ini itinerary. 行程表. 表 itu tabel ya. Uh, 行程 itu juga artinya rute. 表, sorry, 表nya belum kasih pinnya. 表 ini adalah tabel. Ini namanya itinerary. Itinerary atau bahasa Indonesianya rute perjalanan juga ya. Benar gak teman-teman? Ngomongnya gitu. Tapi kita udah keseringan itinerary gitu ya kalau lagi apa traveling gitu ya. Itinerary. Eh, eh. Hmm, Oke. Itinerary. 行程表. Termasuk kayak teman-teman punya apa namanya? Punya tamu dari luar, teman-teman bisa bilang, oh, 我帮你安排了行程表. Saya sudah bantu aturin rute perjalananmu. Misalnya ada tamu dari Chongguo gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bantu aturin, oh misalnya dia kunjungan pabrik, habis itu hari ketiga itu kosong. Nah, hari ketiga mungkin teman-teman ajak dia jalan-jalan gitu ya. Nah, itu namanya 行程表. Jadi teman-teman boleh bilang, oh, 我帮你安排了你在这次到雅加达的行程表 gitu ya. Oke. Iya, jadwal perjalanan ya, Pak Sandi ya. Oke, itinerary. Oke, eh berikutnya tadi Yunita sudah. Pak Sigit, 对我来说汉语非常重要. Nah, itu iya. Bagi saya ya, 对我来说, oh ya, ini udah ya, menurut saya, bagi saya, 汉语非常重要, bahasa Mandarin sangat penting, 因为我们是华人，要认识我们的祖宗. Ya, jadi karena, ini kalimatnya Pak Sigit ya, saya artikan ya. Karena kita adalah, apa namanya, keturunan Tionghoa, jadi kita perlu mengenal, apa ya, nenek moyangnya kita, ya berasal dari apa bahasa Mandarin, huruf-huruf Mandarin gitu maksudnya ya. Oke, siap. Kalimatnya sudah bagus, Pak, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada apa namanya? Ibu Indah ya. 老师, saya coba bikin kalimat ini. 昨天早上教堂里一位非常好的女士 kemarin pagi di gereja ada seorang Nyushi itu wanita ya, wanita yang sangat baik. Oke, ini sampai sini oke. 邀请我参加教堂的团集. 团集 persekutuan ya. Persekutuan saya nggak tahu. Ya, maaf ya Bu. Ya, nanti saya bantu cari ya. 参加教堂的, jadi dia mengundang ibu untuk ikut persekutuan ya. Persekutuan saya malah nggak tahu. Teman-teman di sini yang tahu mungkin boleh kasih tahu saya ya. Karena saya belum pakai istilah itu, takutnya saya salah. Saya bantu cari ya. Persekutuan. Perkumpulan kan ya. Hmm, ada istilah khusus nggak kalau di gereja? Oke, sambil saya tunggu teman-teman ya yang tahu ya. Oke, persekutuan. 由于下雨，交通非常糟糕. Ini juga oke. Oleh karena hujan, lalu lintasnya itu sangat parah. 但我很高兴
我去了, tetapi saya sangat senang saya pergi. 因为我见到了我不认识的人, karena saya ketemu dengan orang-orang yang saya tidak kenal. Ini kalimatnya oke, Bu. Cuman saya bantu cariin yang persekutuan ya. Persekutuan ini, oh, Wanci. Oke, baik. Jadi dia ada perkumpulan doa ya. Koinonia gitu ya. Oh, oke, baik. Kalau gitu, iya. Benar, Bu. Siapa? Bu Indah ya. Wanci. Ini dibantu sama Ibu Deborah. Karena ada istilah-istilah khusus ya. Saya nggak boleh asal-asal ya. Oke. Sisi Ibu Deborah juga ya. Mm-mm. Wanci. Persekutuan. Ya, udah benar, Bu. Ya, em, apa namanya, kalimatnya juga sudah benar ya. Jadi ibu senang karena ibu telah datang walaupun lalu lintasnya parah, tapi ibu di sana ketemu banyak orang yang nggak dikenal ya. Oke, bagus, kalimatnya juga bagus kok ya. Yang kalimatnya sudah bagus, eh, berarti udah bisa bikin nih. Nah, step berikutnya adalah kalimat itu sering-sering juga dibaca. Jadi itu membantu kita secara nggak langsung tuh menghafal sambil membiasakan diri. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang saya mau dorong teman-teman untuk bisa ngomong. Ya, jadi begitu ini nanti siap, kalau nanti benar-benar berkesempatan atau mungkin teman-teman jalan-jalan ke China, baru dikeluarin. Jadi baru latihan ngomong misalnya contoh ya, mau coba tes gitu. Boleh. Atau bisa jadi ketemu di sini ada orang China aja ngomong aja tapi udah punya tabungannya maksudnya. Jadi bisa dikeluarin gitu. Kalau enggak kan kita nggak ada punya tabungan begitu ketemu orang China kan juga sama aja bohong gitu ya. Nah, maksud saya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang udah mulai bikin kalimat, dicatat aja di buku kalimat yang sudah benar. Kalau yang sudah dikoreksi, catat yang benarnya ke dalam buku. Nanti buku itu kalau memang bisa dibawa, dibaca-baca aja. Karena eh, dengan dibaca, lama-lama otak kita menghafal kok, percaya aja. Jadi enjoy tapi nggak terlalu tekanan. Aduh, saya masih hafal ya. Kayak kita dulu sekolah, hafalin supaya mau ujian. Enggak, ini bukan. Ini saya lagi bikin habit. Jadi teman-teman sering baca, lama-lama hafal, lama-lama jadi kebiasaan. Nah, maksud saya itu nabung sebenarnya. Kan duitnya kalau banyak begitu mau dikeluarin kan nggak masalah kan. Nah sama ya ilmunya kalau kalimatnya tabungannya ada banyak, begitu ketemu waktu yang tepat ada native person yang bisa untuk praktek teman-teman tinggal keluarin. Nah gitu ya. Oke, ayo teman-teman yang lain karena saya lihat nggak banyak ya yang bikin kalimat atau memang bikin tapi nggak dikasih tahu di kolom chat. Kalau misalnya gitu nggak apa-apa, cuman buat apa koreksinya aja kalau memang nggak yakin. Aduh ini benar nggak ya? Silahkan ya, boleh ya. Oke, lanjut berikutnya dari Ibu Lina. 你又生我的气了吗? Ini artinya kamu marah lagi ya sama saya ya. Oke. Lausnya saya baca kalimat di atas di medsos. Apakah bisa untuk kalimat yang artinya sama tapi menggunakan kata senci tanpa dipisah? Seng dan cinya. 你又生我的气了吗? Oh, maksud ibu, si cinya jangan dipisah. Boleh, Bu. Tapi eh, itu, waternya nggak bisa ada. Jadi maksudnya gini. 你又生，sorry，你又生气了吗? Ini berarti udah terjadi ya. Teman-teman sudah tahu ya kosakata ini ya. Nah, 你又生气了吗? Jadi dia nggak kepisah. 生气了吗? Boleh. Cuman kalimat ini tidak tahu dia marahnya sama siapa. Cuma bilang, kamu marah lagi ya, gitu ya. Kamu marah lagi ya, gitu. Tapi kalau yang ibu lihat di medsos, itu kayak gini. 你又生我的气了吗? Kalau ini jelas-jelas marahnya ke saya, gitu maksudnya. Ya, 你又. Jadi kalau misalnya mau ada
Marah ke siapa? Si Sheng sama Qi masih dipisah, Bu. Memang formatnya seperti itu. Ini yang saya bilang kopas, terus ganti. Nah, ini jadi teman-teman kalau lihat banyak contoh kalimat, teman-teman akan otomatis, oh kayak gini ya cara pakainya ya, kayak gini ya cara ngomongnya ya. Itu sangat membantu sekali, terutama teman-teman lagi beralih ke dari kosakata ke kalimat, terus mau ngomong. Itu penting, penting banget ya. 你又生我的气了吗? Kalau kalimat kedua ini kelihatan maksudnya ya tahu marahnya ke saya. Kita yang baca juga tahu oh marahnya ke orang ini gitu ya. 你又生我的气了. Boleh Bu kalau tidak dipisah. Jadinya yang kayak atas. Tapi ya secara umum kita nggak tahu dia marah sama siapa. Bisa jadi kita cuma konfirmasi kamu marah ya. Marahnya ke saya ya atau marahnya ke orang lain gitu. Karena nggak ada water gitu di situ ya. Ini oke. Terus Bu Lina sudah dijawab ya sama Yunita ya, sudah bantu saya jawab Hanzi Tankau ya, Ibu silakan boleh dicatat. Di kolom chat sudah dibahas. Atau mau saya tulisin ulang, cake, kue tar. Ya, kue tar itu Tankau, kue tar ya. Ini ya Bu ya, tar, cake, Tankau. 再来是 ini oke semuanya. Terus Ibu Lina kejawab ya. Oke, 不客气，Bu. Oke, terus dari Yunita. 你从巴厘岛乘陆路还是乘飞机前往泗水? Oh, maksudnya naik apa namanya pesawat atau pakai darat gitu ya dari Pulau Bali. Benar, benar. Lulu itu artinya apa namanya pakai darat gitu ya. Ha, boleh. Oke, terus berikutnya dari Bu Feni, patung. Patung itu adalah Tiaoxiang. Patung ya, secara umum ya, Bu. Patung itu adalah Tiaoxiang. Ini sudah? Oke, kalau sudah, saya tulisin ya. Patung bahasa Mandarinnya adalah Tiaoxiang. Tiaoxiang, patung. Ini pertanyaan dari Bu Feni. Hmm, bacanya gimana? Berarti udah ya. Tiaoxiang, patung. Oke, Bu Keci. Terus Ibu Katarina ada tanya, 你有生我的气吗? Nggak pakai le, boleh nggak? Oh, nggak pakai le. Maksudnya nggak pakai le-nya di mana, Bu? Oh, ini ya. Niyo, 生我的气了gitu ya. Le-nya nggak pakai. Oh, boleh, boleh, nggak apa-apa. Cuman ibu pakai yo. Yo itu ada. Jadi, ah gini, kalimatnya nggak bisa bareng ya. Nah, kalau pertanyaan dari Bu Katarina, di sini ya, teman-teman ya, biar teman-teman paham bedanya. Kalau pertanyaan dari Bu Katarina, dia pakai yo. Ini ya, Bu, atau ibu ada salah ketik? Memang ibu mau pakai huruf ini kah? Karena artinya beda. Oh iya, memang mau pakai ini. Oke. Kalau mau pakai ini boleh, tapi dia sebenarnya kayak translatean dari bahasa daerah sih sebenarnya ya. Kalau bahasa Mandarin sebenarnya tidak pakai yo, tapi pakai zai, sedang. Jadi, 你有生 selainnya sama ya. Jadi, selainnya sama saya nggak tulis ulang. 生我的气吗? Cukup nggak ya? Kayaknya sebentar kecil-kecil nggak apa-apa ya. 生我的气吗? Ma-nya nggak cukup di bawah. Maksud saya, 你有生我的气吗? Yo ini ada, maksudnya sedang ya. Sebenarnya grammar yang benarnya adalah 你在生我的气吗? Jadi
sedang ya, sedang marah. Ah, kalau ini yo artinya lagi. Jadi sebelumnya udah marah, ini marah lagi gitu. Kalau ini belum tentu. Kalimat yang di bawahnya itu belum tentu. Dia sebelumnya pernah marah. Mungkin baru kali ini. Maksud pengertiannya itu makanya dengan huruf yang berbeda artinya berbeda maksudnya. Tapi kalau misalnya Ibu Katarina tanya saya di sini nggak pakai le, nggak apa-apa karena kita kan baru maksudnya bertanya belum tentu dia sebelumnya pernah marah kan jadi nggak pakai le nggak masalah kalau ini yo itu sebelumnya dia udah marah kali ini dia marah lagi gitu makanya dia ini yo sheng wo de qi le ma jadi sebelumnya marah ini marah lagi makanya ada again kalau ini cuman tanya lagi marah sekarang ya ada marah ya gitu ya zainya yang mana zainya yang sedang 你在生我的气吗？这个在也可以。你在生我的气吗? Kamu sedang marah sama saya ya? Tuh. Kalau dari Pak Hangkwi, ni hai sheng wo de qi ma? Masih marah ya? Berarti eh, kemarin marah, hari ini kita ketemu dia, kita masih mengkonfirmasi. Masih marah nggak? Marah yang kemarin ya. Jadi beda huruf Mandarin, beda arti. Tergantung teman-teman yang dimaksudkan tuh yang mana ya. Kalau Pak Hangkwi pakai masih, hai, itu artinya masih marah ya? Iya, berarti itu bawaan dari kemarin. Kalau iyo ini gini loh, kemarin udah marah, udah selesai. Ini marah lagi, itu namanya iyo. Kondisinya berbeda ya. Jadi teman-teman lihat dengan pemakaian Hanzi yang berbeda, eh, arti yang mau dimaksud tuh juga berbeda ya. Kalau ni hai sheng wo de qi ma berarti dia marah dari kemarin, hari ini masih marah nggak ya gitu ya. Kalau yang iyo itu udah selesai, marah lagi. Oke, tapi boleh kok Bu, boleh ya Bu Katarina. Tadi Bu Katarina bilang boleh nggak pakai begitu, boleh. Ya, tapi mungkin artinya sedikit berbeda aja ya. Hmm, Pak Sigit tanya, 生的气我. Nggak ada frase itu Pak. 生我的气, kebalik Pak. 生ini, 生我的气. Ini Pak, nggak ada 生的气我, 没有. Ya, nggak ada frase itu. Oke. eh ini sampai di sini. Iya, terbalik, Pak. Jadi, 生我的气. 生我的气. Ya, seperti yang frase ini. Nah, cara pemakaiannya gini. 你还生我的气吗？你有生我的气吗？你又. Nah, kalau ini yo nada 4, kalau ini yo nada 3, berbeda. Terus huruf Mandarinnya juga berbeda. Ya, gitu. Ada lagi? Sampai sini cukup jelas? Iya, 推荐 betul. Rekomendasi ya. Mm-mm, betul, Yunita. 推荐. Bukechi. eh Terakhir sih apa namanya? Saya tetap apa ya, mendorong teman-teman untuk latihan bikin kalimat ya. Kira-kira sebelum selesai nih karena kalimat apa pertanyaannya sudah kejawab semua. Kira-kira yang membuat teman-teman kendala dalam mencoba bikin kalimat apa? Apakah memang sudah bikin, cuman nggak ketik di kolom chat doang, atau memang terkendala apa? Maksudnya ada kendala apa? Boleh share ya. Kita cerita-cerita sebelum selesai. Karena saya lihat yang setor kalimat orangnya itu-itu doang soalnya. Ya, jadi hmm, saya juga pengen memahami kira-kira kendalanya apa. Ada kendalanya kira-kira? Karena yang ikut rame. Ya, jadi saya cuma pengen tahu kendalanya. Oh, grammar. Kalau grammar nggak apa-apa. Kalau secara teknikal, kalau salah nggak masalah kan ya. Maksudnya salah malah sebenarnya gini, kalau ada keliru, saya merasa senangnya bukan senang karena teman-teman keliru, bukan. Senangnya maksudnya, oh ternyata pemahaman teman-teman di sini ya gitu ya. Nah, dengan begitu kan saya tahu berarti teman-teman ada salah paham nih untuk apa cara penggunaan kayak tadi tue yang dibikin sama Bu Lina. Jadi bukan masalah teman-teman salah, bukan. Sorotan saya malah adalah saya jadi paham teman-teman sampai di mana gitu loh.
Karena kan kita bukan private kan, kalau private satu-satu kan begitu teman-teman interaksi sama saya kan saya tahu, oh teman-teman pemahamannya ini ya. Nah karena ini bentuknya Zoom, teman-teman kalau nggak tulis yang ada di kepala, saya kan nggak memahami. Teman-teman sampai di mana sih penangkapan terhadap kosakata ini gitu. Nah begitu tadi tuh kan saya lurusin, oh kayak gini loh, terus apa namanya? Konsepnya adalah ikut, apa, Kopas ya. Nah, itu dibalikin lagi kan enak ya, sebenarnya menurut saya malah saya bersyukurnya itu loh, dapat ilmu baru kalau saya pribadi ya, kalau misalnya contoh saya belajar terus saya salah, oh ternyata ini yang bener ya. Maksud saya oke gitu ya. Heeh, jadi maksudnya teman-teman boleh pakai sesi yang tambahan ini untuk lomba-lomba bikin kalimat, ya nggak usah banyak gitu ya, tapi dengan itu teman-teman lihat deh pasti ada, perubahan gitu, menurut saya. Kalau teman-teman memang tujuannya mau bisa ngomong gitu ya. Oke, tadi grammar nggak apa-apa, kalau salah mah nggak masalah ya, saya nggak denda. Kalau salah didenda, misalnya dendanya traktir saya makan, ya boleh lah ya, pikir-pikir dulu nih kayaknya ya. Oke, eh kosakata. Kalau kosakata balik lagi Bu Yuli nggak apa-apa. Bikin yang punya dulu. Masa punya dulu itu maksudnya gini, kosakata yang saya ada dulu yang saya bisa. Misal contoh nih, kosakata saya cuma sekilas yang ada di bahan materi hari Jumat, ya sudah ambil dari situ nggak masalah. Nggak perlu ya harus kosakata seluruh kosakata, nggak perlu. Ya, sebenarnya kenapa saya tanya pertanyaan ini terakhir sebelum kita terakhir selesai, karena saya mau kasih tahu teman-teman, bisa jadi kita masih terlalu fokus ke faktor eksternal. Faktor eksternal contoh gini, kayaknya kosakata saya belum banyak deh. Jadi tunggu aja. Nah, jangan. Kosakata yang ada dulu. Internal saya kosakatanya udah berapa? 20. Ya udah, dari 20 kosakata itu saya bisa bikin kalimat berapa ya? Kalau cuma dua, ya sudah nggak apa-apa. It's okay. Gitu loh. Nah, dari itu nanti lama-lama kan teman-teman nambah kosakata lagi, nambah lagi, gitu maksud saya. Nah, jadi sebenarnya inti kenapa saya bertanya itu adalah mungkin saya mau kasih satu insight gitu ya sebelum terakhir. eh Coba teman-teman pikirkan kendalanya apakah lebih ke eksternalnya gitu, kayak terlalu fokusnya ke luarnya, misalnya kosakata saya belum banyak, atau saya baru kuasain kosakata 20 doang. Nah, kalau memang itu berarti fokus yuk, tarik balik fokusnya ke apa yang saya punya dulu. Ya, itu. Palingnya kalau Bu Lili waktu terbatas, nggak ada ide mau ngomong apa. Oh, kalau waktu terbatas, misal contoh ibu sibuk, itu balik lagi mungkin pribadi ya yang bisa atur prioritas. Tapi kalau nggak ada ide mau ngomong apa, sebenarnya gini, kalimat-kalimat sederhana yang sehari-hari apakah sudah oke? Contohnya gini, saya hari ini, misalnya gini, saya hari ini jam 9 pagi makan pagi. Nah, kalimat kayak gitu tuh boleh. Boleh banget karena itu sehari-hari. Nah, apakah kalimat-kalimat seperti itu sudah lancar dalam bahasa Mandarin? Kalau itu sudah lancar ya berarti apa visi saya udah tercapai maksudnya teman-teman. Artinya oh, langsung saya udah bisa kalau kalimat kayak gitu. Kalau itu udah bisa berarti aman. Maksud saya yang kayak gitu. Jadi nggak perlu dipikirin mau cerita apa ya sama Lausu ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Hari ini saya bangun jam 7, sarapan pagi jam 9. Terus ikut program menjawab jam 3 gitu. Ya, jadi nggak perlu harus ide yang gimana, mulai aja dulu. Ya, yang sederhana kegiatan sehari-hari boleh kok. Minggu ini kegiatan sehari-harinya ini, minggu depan kegiatan sehari-harinya ini. Silakan ditulisin aja, nggak apa-apa, diulang-ulang juga saya nggak akan bilang, Bu, ini kayak ulang-ulang ya. Enggak, enggak kok ya. eh Panda, Panda Volunteer Program. Volunteer program. Volunteer itu 志愿者 Yunita. Cuman panda itu mungkin apakah ditranslate atau enggak. Panda itu kan Xiongmao ya. Paling kalau ini saya translate aja gitu ya. Panda kan Xiongmao 呃志愿者志愿者 itu volunteer sukarelawan ya. 志愿者. Terus program ini adalah boleh bilang hmm, dia nggak jemu sih, misalnya sebentar ya, Xiong
mau 志愿者 boleh bilang huotung aktivitas boleh tergantung dari panitia maunya pakai istilah apa huotung ini aktivitas aktivitas terus 志愿者 ini volunteer sukarelawan. Terus Xiaomao ini panda. Itu. Paling saya bantu translate-nya begini ya. Panda Volunteer Program. Ya. eh boleh Bu Lili. Nah, itu udah bagus, Bu. Nah, kalau ini udah bisa, nanti ditambah lagi kalimat-kalimat baru, kegiatan sehari-hari. Nah, dari situ mungkin muncul, Lausha kalau kayak gini ngomong bahasa Mandarinnya apa ya? Misalnya contoh, ada kosakata yang nggak tahu. Nah, ditanyakan di program menjawab. Nanti lama-lama kan jadi banyak kalimat. Kalau bisa tuh ditulis ya di buku. Misal buku, satu buku khusus untuk tulis. Nanti misalnya sampai di akhir tahun ini nih, contoh ya, kalau program kita berlanjut sampai akhir tahun, eh dilihat, ternyata saya udah bikin banyak loh kalimat bahasa Mandarin. Termasuk yang teman-teman tadi, dua-duanya namanya Bulina. Kalimat-kalimat yang sudah saya koreksi, Ibu boleh tulis ke dalam buku. Nanti, apa namanya, em, boleh dilihat lagi, boleh dibaca ulang. Ternyata saya bisa bikin kalimat ini ya. Nah, lama-lama dibaca dan ini karya sendiri kan senang ya. Maksud saya ini hasil karya sendiri senang, lama-lama terbiasa. Sebenarnya ya itu ya, inti sarinya saya mau dorong teman-teman supaya bisa ngomong. Gitu ya. Oke, itu dari saya. 谢谢大家参加了今天的节目，terima kasih teman-teman，谢谢班长，我们下星期见，拜拜。谢谢老师。谢谢老师，再谢谢见。老